setelah pasien didaftarkan ke poli misalkan, kemudian masuk ruang periksa dokter, kemudian mendapatkan resep dokter, kemudian pasien menuju ke ruang farmasi dan mendapatkan obat, sudah mendapatkan obat di farmasi, maka langkah selanjutnya setelah itu pasien harus melakukan pembayaran. Di RMPJ ini semua langkah mulai dari pendaftaran pasien baru, pendaftaran ke poli, kemudian masuk ruang periksa dan apotek untuk mengambil obat, sampai dengan ke kasir untuk pembayaran obat dalam satu siklus ini harus diselesaikan. Karena ini kedepannya penting untuk nanti ke satu sehat. Ya. Yang kedua, kalau belum selesai, maka ketika pasien suatu hari nanti mungkin mau periksa lagi, maka akan muncul status saat kita mendaftarkan ke poli atau ke ruang periksa dokter umum, maka akan muncul status bahwa transaksi tanggal sekian belum diselesaikan. Ini artinya kalau ada tulisan itu, pasien itu nggak bisa didaftarkan ke poli atau ruang periksa dokter. Kalau kejadian seperti itu, maka kita masuk ke ruang periksa, masuk ke menu kasir untuk diselesaikan terlebih dahulu. Caranya kita klik menu, kemudian kita cari namanya kasir. Kita pilih kasir yang rawat jalan. Di sini kita lihat ada beberapa pasien kita menuju lihat di sini di status pasien. Ini status periksa, sudah periksa. Status lanjut ini rawat jalan. Yang penting ini untuk di menu kasir status bayar. Sini ada tulisan belum bayar. Terus berarti pasien itu belum melakukan atau belum menyelesaikan pembayaran di kasir. Atau di menu kasir belum dilakukan verifikasi. Kalau sudah bayar, maka menu yang belum bayar ini akan berubah menjadi statusnya menjadi sudah bayar. Kita contoh untuk pasien nomor 2 di sini ini ada tulisan belum bayar. Kita klik di tulisan belum bayar. Nah, di sini masih kosong untuk transaksinya. Biasanya transaksi ini masih kosong karena pasien tersebut di menu apotek itu belum dilakukan validasi atau belum diklik validasi obat. Kalau di menu apotek belum dilakukan klik validasi atau klik penyerahan, maka jumlah yang harus dibayar biasanya belum muncul di sini. Masih kosong. Nggak apa-apa, kalau masih kosong kita tulis aja di sini. Umpamanya masih kosong, contohnya kita tulis kosong sini Potongan yang penting di bagian potong kita isi dengan kosong. Jumlah yang harus dibayar, ini jumlah yang harus bayar kosong, jumlah bayarnya kosong, maka kita klik kosong aja. Kemudian kita klik simpan. Oke. Setelah itu, kalau ini udah hilang berarti transaksi kasir sudah selesai. Kita klik tombol selesai. Kita lihat di ini yang nomor 2, statusnya dari belum bayar berubah menjadi sudah bayar. Kita coba contoh lainnya, misalkan ini yang ini yang nomor 1, 2, 3, yang ini pulas yang 1, 2, 3 dari bawah. Ini tulisan status belum bayar. Kita klik. Nah
Nah ini, kalau ini udah muncul, berarti tandanya di bagian apotik udah diklik validasi atau udah diklik penyerahan. Di sini ada jumlah tagihan sekian, ya, potongan, ya, ini harus diisi. Kalau nggak ada potongan, tulis saja 0. Kemudian jumlah yang harus dibayar pasien sekian. Nah, ini jumlah bayar, ini harus diisi, wajib diisi. Kalau ini 26.000 sekian, maka kita isi di atas 26.000, misalkan 30.000 atau misalkan 50.000. Artinya pasien harus membayar sekian, tapi pasien menyerahkan ke kita uang berupa 50.000 kalau kita tulis 50.000. Nah, jadi kembaliannya untuk pasien sebesar 23.000. Ya. Yang penting di sini yang jumlah bayar yang harus diisi harus lebih tinggi dari jumlah yang harus dibayar. Yang kedua, untuk potongan harus diisi. Ya. Kalau nggak ada potongan, tulis 0 di sini. Ya. Tulis 0. Setelah diisi, dua-duanya ini, kita klik simpan. Ya. Misalkan cara bayarnya tunai. Ya. Ini ada beberapa pilihan, misalnya kurang bayar atau belum bayar. Nanti diklik simpan di sini. Kalau udah disimpan, kemudian oke. Ya. Di sini ada menu yang namanya nota sama invoice. Misal pasien minta nota, ya, bisa aja kalau kasirnya ini berjalan, ya, misalkan nggak pakai manual, seluruhnya berjalan secara online, ya, maka bisa klik nota di pasien atau di invoice. Invoice ini untuk rincian, lebih rincian. Kita coba contoh nota. Oke. Nah ini contoh nota pasien, ya, bukti pembayaran, ya. Jadi membayar sekian, jumlah 26.000, nggak ada potongan, jumlah bayar sekian. Kalau mau dicetak bisa dicetak. Nah, kita contoh lain untuk menu invoice misalkan di sini, ya. Coba kita klik invoice, kemudian klik OK. Nah ini adalah contoh menu kasir di untuk invoice-nya, ya. Ini ada rinciannya, obatnya apa, berapa biayanya, ya. Kalau ini lebih detail, berapa yang harus dibayar. Ini contoh. Kalau mau dicetak, bisa dikirim lewat WA, juga bisa dikirim lewat email. Ini kalau emang pembayarannya secara online sepenuhnya. Tapi sementara ini belum bisa dijalankan karena pembayarannya masih secara manual, masih biasa. Kalau udah selesai, tinggal diklik tombol selesai. Nah, kita lihat sini. Mana? Bu Lasmi. Ya, ini Bu Lasmi, ya. Statusnya sudah bayar. Ini Bu Lasmi. Ya. Sampai di sini berarti menu kasir sudah selesai. Ya. Semua pasien yang ini belum bayar harus di satu-satu, diklik satu-satu sampai statusnya sudah bayar. Kalau ini nggak diselesaikan, suatu saat pasien daftar lagi maka akan terjadi status error, misalkan transaksi tanggal sekian itu belum diselesaikan, artinya dia belum menyelesaikan kasirnya, ya. Maka tidak bisa lanjut untuk didaftarkan ke ruang periksa dokter. Jadi harus diselesaikan dulu, ya. Kalau terjadi error seperti itu harus diselesaikan. Kasirnya tanggal berapa, ya, tinggal diklik sini ya, periode, misalnya pasien itu yang tanggal berapa, misalnya tanggal 2, misalnya transaksi tanggal 2 Desember belum diselesaikan, maka kita cari transaksi yang tanggal 2, diklik semua. Nah, di sini, nah, ini ada beberapa pasien. Nah, kira-kira yang pasien yang belum selesai menyelesaikan transaksi di kasir, mana, tinggal diklik, ya. Misalnya ini, tapi ini sudah bayar, ini cuma contoh, tinggal diklik, mana ini belum bayar, diklik, diselesaikan seperti tadi di menu kasir seperti sebelumnya. Sampai di sini udah selesai
menu kasir, finish, selesai ya. Jadi semua harus sampai selesai ke menu kasir. Terima kasih.